Resultan gaya tarik molekul-molekul yang berada di permukaan zat cair itu. Teman saya Indra akan mempresentasikan alat dan bahannya. Yang pertama ada merica yang bernama gula daku. Yang kedua ada sabun cair. Yang ketiga air secukupnya di tempat wadah. Cara kerjanya adalah tuangkan air ke dalam wadah, kedua sobek mericanya dan tuangkan ke dalam dan ketiga kita akan mengambil sabun Hasil percobaannya adalah butiran merica akan saling bergerak menjauhi sabun. Kesimpulannya adalah butiran merica berlarian menjauhi sabun karena sabun cair telah memecah tegangan permukaan air. Sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong butiran merica menjauhi sabun. Hal ini menyebabkan lapisan cairan pada permukaan seolah-olah tertutup oleh selaput elastis yang tipis. Sifat inilah yang menjadikan zat cair mampu untuk menahan benda-benda kecil di permukaannya. Percobaan ini juga bisa menunjukkan penting mencuci tangan menggunakan sabun untuk membasmi kuman. Ketika kita mencuci tangan dengan sabun, maka virus dan bakteri yang ada di tangan akan menyingkir dan hilang. Itulah hasil presentasi percobaan kita dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan sederhana. Kelompok kami terdiri dari dua orang, saya Hasna dan teman saya yaitu penerapan hukum Archimedes, telur tenggelam, melayang dan mengapung. Tujuan menentukan peristiwa tenggelam, terapung dan melayang pada telur dengan menggunakan hukum Archimedes. Teman saya akan membacakan alat dan bahannya. Yang pertama garam bubuk, yang kedua 3 buah telur, yang ketiga 1 sendok, yang keempat 3 buah gelas. Dasar teori hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Rumus prinsip hukum Archimedes: Fa sama dengan P kali G kali F. Fa adalah tekanan Archimedes N. P massa jenis zat cair kilogram. G adalah gravitasi N per kilogram. F volume benda tercelup M3.
percobaan caranya. 1. Menyiapkan gelas ukur, diisi air 400 ml ke dalam gelas ukur. Yang sudah tersediakan. Gas pertama, tanpa mengisikan garam, kami akan menaruh telur, kemudian bersama-sama apa yang terjadi. Tenggelam. Gelas kedua, kita menaruhkan bubuk garam sebanyak 3 sendok. Sebelum kita menaruh telurnya, kita mengaduk dulu. Setelah mengaduk, kita menaruhkan telurnya. Kita lihat bersama-sama apa yang terjadi. Melayang, yang terjadinya melayang. Gelas kedua, gelas ketiga, kita menaruhkan garam sebanyak 5 sendok. Sebelum kita menaruh telurnya, kita mengaduk dulu. Setelah teraduk, kita akan menaruh telurnya, kita lihat bersama-sama apa yang terjadi. Telurnya mengap. Gelas pertama yang tidak menggunakan garam, telurnya tenggelam. Gelas kedua yang menggunakan 2 sendok garam, telurnya melayang. Gelas ketiga yang menggunakan 5 sendok garam, telurnya mengapung. Itulah hasil percobaan kami yaitu penerapan hukum Archimedes, telur tenggelam, melayang, dan mengapung. Dan saya Hasna dan teman saya Revan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang percobaan minyak dan air dengan minyak dengan menemukan massa dan volume. Saya Julhamdi dan teman saya. 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada minyak dengan air dan air dengan minyak ketika dicampur. 2. Landasan teori. Hukum Archimedes mengatakan setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis adalah perkembangan massa setiap satuan volume benda. Massa jenis bergantung pada besar massa pada setiap minyak. Penentuan massa jenis benda saat sederhana, yaitu dengan membagi massa zat dapat volume zat. Jika massa jenis suatu zat adalah P, RHO, massa suatu zat adalah M dan volume zat adalah F, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan M
per F. P. Massa jenis zat kilogram meter persegi. M. Massa zat kilogram. F. Volume zat meter persegi. 3. Variabel penelitian. Variabel bebas, konsentrasi minyak dan air. Variabel kontrol, posisi minyak dan air yang tidak dapat tercampur. Variabel terikat, massa dan volume. Alat dan bahan. Teman saya Dedi akan mempresentasikan tentang alat dan bahan. Saya akan menyampaikan alat dan bahan. 3 gelas dan 1 wadah minyak. Bahan air secukupnya dan minyak secukupnya. 1. Percobaan, air dulu kemudian minyak. Minyak dan air tidak dapat menyatu. Posisi minyak berada di atas dan air tepat berada di bawah. Minyak di atas, air di bawah. 2. Minyak dulu kemudian air. Peristiwa yang terjadi, minyak dan air tidak dapat menyatu. Minyak berada di atas dan air tetap berada di bawah. 1. Massa minyak lebih kecil daripada air. Seperti disebutkan di atas, massa jenis adalah hasil dari pembagian antara massa total dan volume massa secara keseluruhan. 2. Massa total atau berat total minyak lebih kecil daripada massa yang terkandung pada air. Hasil dalam perhitungan juga menunjukkan bahwa massa jenis air ini lebih besar dari kepadatan minyak. Kesimpulan dan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika air dan minyak dicampurkan, peristiwa yang terjadi adalah minyak dan air tidak dapat bersatu atau tercampur. Posisi air berada di bawah dan minyak berada di atas. Hal ini dikarenakan massa air lebih besar daripada massa minyak. Hal ini yang menyebabkan minyak dan air tidak dapat bersatu. Dari percobaan ketiga wadah tersebut, meskipun ketika air dan minyak mana yang dicampurkan terlebih dahulu, hasilnya juga tetap sama. Minyak dan air tidak dapat bersatu dan posisinya juga sama. Itulah presentasi kami dari kelompok 3. Saya Hamdi dan teman saya Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.